Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wildan Mubarok dari kelas 12 IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Dingin Kedua. Perang Dingin adalah periode ketegangan geopolitik antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet setelah Perang Dunia Kedua. Rentang waktunya yaitu dari tahun 1947 hingga 1991. Negara-negara utamanya yaitu ada Amerika, Uni Soviet, dan sekutunya. Penyebab Perang Dingin Kedua. Penyebabnya itu adalah perbedaan ideologi kapitalisme dan komunisme. Perang Dunia Kedua, ketegangan pasca perang antara AS dan Uni Soviet. Ekspansi pengaruh Uni Soviet menguasai Eropa Timur, Amerika, dan membentuk NATO. Di sini saya akan mencoba menjelaskan lebih dalam tentang penyebab Perang Dingin Kedua. Agar Perang Dingin dapat ditelusuri ke perbedaan ideologis fundamental antara Amerika dan Uni Soviet. Setelah Perang Dunia II, kedua negara memiliki visi yang bertentangan untuk masa depan dunia. Amerika mempromosikan demokrasi liberal dan ekonomi pasar bebas, sementara Uni Soviet berusaha menyebarkan komunisme. Ketegangan meningkat ketika Uni Soviet mulai mengontrol Eropa Timur yang dipandang AS sebagai ancaman ekspansi komunisme. Doktrin Truman dan rencana Marshall menjadi respons Amerika untuk membendung pengaruh Uni Soviet. Oke, yang selanjutnya ada blok barat versus blok timur. Blok barat yang dipimpin oleh AS dengan NATO sebagai aliansi militernya, sementara blok timur dipimpin Uni Soviet dengan Pakta Warsawa. Pembagian ini menciptakan tirai besi yang membelah Eropa. Kedua blok bersaing dalam militer, ekonomi, ideologi, dan pengaruh global. Negara-negara berkembang sering menjadi arena perang produksi antara kedua blok. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh penting. Perang Dingin ditandai oleh kepemimpinan tokoh-tokoh berpengaruh seperti Harry Truman mencetuskan doktrin Truman yang berjanji melindungi negara-negara dari komunisme. Joseph Stalin membangun Imperium Soviet di Eropa Timur. John F. Kennedy memimpin AS melalui krisis misil Kuba. Mikhail Gorbachev akhirnya membawa reformasi yang mengakhiri Perang Dingin melalui kebijakan Glasnost dan Perestroika. Yang selanjutnya adalah peristiwa penting awal Perang Dingin. Pada tahun 1947, AS berjanji mendukung negara-negara yang melawan komunisme. Blokade Berlin tahun 1948 hingga 1949, Uni Soviet memblokade Berlin Barat. AS merespons dengan Berlin Airlift. Perang Korea 1950 dan sampai 1953, konflik antara Korea Utara didukung Uni Soviet dan Korea Selatan didukung oleh AS. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit lebih dalam. Doktrin Truman tahun 1947 menandai awal resmi Perang Dingin dengan AS berkomitmen melawan ekspansi komunisme. Blokade Berlin tahun 1948 hingga 1949 menjadi konfrontasi pertama ketika Uni Soviet memblokade akses ke Berlin Barat, memaksa AS melakukan operasi Berlin Airlift. Perang Korea tahun 1950 hingga 1953 menjadi perang proksi pertama dengan kedua superpower mendukung pihak yang berbeda. Selanjutnya adalah krisis misil Kuba. Krisis misil Kuba menjadi titik terdekat dunia dengan perang nuklir. Setelah menemukan instalasi misil Soviet di Kuba, AS memberlakukan blokade laut selama 13 hari. Dunia menahan napas menghadapi kemungkinan perang nuklir. Krisis berakhir ketika Uni Soviet setuju menarik misilnya, dengan AS berjanji tidak menyerang Kuba dan secara diam-diam menarik misil dari Turki. Yang selanjutnya adalah perlombaan senjata dan luar angkasa.
AS dan Uni Soviet bersaing mengembangkan senjata dan nuklir. Perlombaan luar angkasa. Uni Soviet meluncurkan Sputnik tahun 1957. AS mendaratkan manusia di bulan tahun 1969. Oke. Jadi di sini maksudnya kedua superpower terlibat dalam perlombaan senjata nuklir masif. Paralel dengan ini, Space Race menjadi simbol prestise teknologi. Peluncuran Sputnik 1957 oleh Soviet mengejutkan AS, mendorong program ruang angkasa Amerika yang mencapai puncaknya dengan pendaratan Apollo 11 di bulan tahun 1969. Yang selanjutnya adalah Perang Vietnam. Perang Vietnam menjadi perang proksi paling kontroversial. AS terlibat untuk mencegah efek domino komunisme di Asia Tenggara. Meski mengerahkan kekuatan besar, Amerika akhirnya kalah, meninggalkan trauma nasional dan skeptisisme terhadap intervensi militer luar negeri. Yang selanjutnya adalah periode detente tahun 1970-an. Periode detente menandai pelunakan ketegangan AS dan Uni Soviet. Perjanjian SALT I membatasi senjata nuklir. Sementara kesepakatan Helsinki tahun 1975 menetapkan standar hak asasi manusia. Ini menunjukkan bahwa kedua superpower bisa bekerja sama meski berbeda ideologi. Yang selanjutnya adalah kebangkitan kembali ketegangan tahun 1980. Yang dilatar belakangi oleh AS di bawah Ronald Reagan meningkatkan persenjataan dan peristiwa penting program pertahanan strategis atau Star Wars, invasi Soviet ke Afghanistan. Oke. Era Reagan menandai pengerasan sikap AS terhadap Uni Soviet. Program Star Wars dan peningkatan anggaran militer memaksa Uni Soviet dalam perlombaan senjata yang memberatkan ekonominya. Invasi Soviet ke Afghanistan tahun 1979 semakin memburuk hubungan dan menguras sumber daya Soviet. Yang selanjutnya adalah berakhirnya Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dingin dilatar belakangi oleh kebijakan Glasnost dan Perestroika oleh Mikhail Gorbachev. Peristiwa pentingnya adalah jatuhnya tembok Berlin tahun 1989 dan bubarnya Uni Soviet tahun 1991. Oke, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam untuk slide ke-12 ini. Reformasi Gorbachev, Glasnost, dan Perestroika membuka Soviet untuk perubahan. Revolusi damai di Eropa Timur tahun 1989 mencapai puncaknya dengan jatuhnya tembok Berlin. Uni Soviet akhirnya bubar pada tahun 1991, menandai akhir resmi Perang Dingin. Yang selanjutnya adalah dampak Perang Dingin. Yang pertama itu adalah dampak politiknya. Dampak politiknya itu ialah munculnya AS sebagai satu-satunya superpower. Yang kedua itu ada ekonomi, kerugian besar akibat perlombaan senjata, dan selanjutnya ada sosial, perkembangan teknologi dan budaya populer. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Perang Dingin meninggalkan warisan mendalam. Secara politik, Amerika Serikat menjadi satu-satunya superpower. Perlombaan senjata menghabiskan triliunan dolar, namun juga mendorong inovasi teknologi. Dampak budaya terlihat dalam seni, film, dan literatur era tersebut. Yang selanjutnya adalah pelajaran dari Perang Dingin, yaitu Perang Dingin mengajarkan pentingnya diplomasi dan bahaya
konfrontasi nuklir. Ideologi yang kaku dapat mendorong konflik yang berbahaya. Kerjasama internasional dan dialog terbuka penting untuk mencegah konflik serupa agar tidak terjadi lagi. Yang selanjutnya, kesimpulan. Perang dingin membentuk ulang tatanan global dan meninggalkan warisan yang masih terasa hingga kini. Konflik ini menunjukkan bagaimana perbedaan ideologi dapat mengancam perdamaian dunia, namun juga membuktikan bahwa diplomasi dan kerjasama bisa mengatasi perbedaan terdalam. Terima kasih. Semoga slide penutup memberikan kesempatan untuk refleksi final dan diskusi. Pemahaman tentang perang dingin penting untuk memahami dunia kontemporer dan mencegah konflik serupa di masa depan. Thank you.